Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah hidup dan firman itu memberikan kami kekuatan baru. Kami percaya firman-Mu mengajarkan kami tentang kebenaran sehingga kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kami bersyukur sore hari ini sedikit ada trouble dalam siaran langsung ini. Jadi kami mohon maaf sebelumnya dalam siaran ini ada banyak gangguan oleh karena jaringan dan mohon dimaafkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi kitab Markus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan Ibu Gembala baca. Markus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 20. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimanakah kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Iya, puji Tuhan. Dalam firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan tentang menabur. Namun saya memberikan sebuah pemahaman bahwa di Alkitab menggambarkan bahwa iblis datang mengambil firman. Yang saya ingin sampaikan bahwa Kristus berbicara tentang pertobatan dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu pertobatan yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang datang dengan kepada Kristus menerima pengampunan dosa, namun mereka tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ini yang harus dipahami dulu, bahwa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah bagaimana seseorang mengalami pembaharuan hati. Karena kalau kita bicara cuma firman itu masuk dalam pikiran, firman itu masuk di dalam pengetahuan kita, itu hanya menyadarkan kita tentang jiwa kita,
hanya menyadarkan tentang pikiran kita bahwasanya Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita. Tetapi kita tidak mengalami sebuah kelahiran baru. Ini yang dimaksudkan bahwa penabur firman Tuhan itu sudah disampaikan, sudah ditaburkan, tetapi iblis datang mengambilnya. Mengapa iblis mengambilnya? Karena firman itu hanya dapat sampai kepada kesadaran kita tentang pemahaman tentang Tuhan di dalam pikiran kita. Tetapi kita belum memahami kebenaran itu di dalam batin roh kita. Sesungguhnya pembaharuan kelahiran baru sangat menentukan di dalam hati kita untuk membuat kita lebih mengalami pengalaman Kristus. Karena mengalami pengalaman Kristus oleh pembaharuan, itulah yang dinamakan tertabur di tanah yang subur. Tetapi apa yang tertanam di dalam semak duri, apa yang ditanam di batu-batu, apa yang ditanam di pinggir jalan, semuanya itu lenyap, semuanya itu hilang. Habis saja begitu demikian. Kenapa? Karena pengertiannya adalah orang percaya pada Tuhan, tetapi mereka tidak masuk dalam sebuah pembaharuan di dalam Kristus. Saya mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa gereja terlalu mudah menerima orang-orang yang mencari kebenaran tanpa memberikan pemahaman yang lengkap dan yang benar mengenai Injil dan tuntutannya. Ketika kita hanya tahu tentang sekedar kebenaran, maka berapa banyak orang menjadi Farisi di gereja. Mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya sekedar cerita atau sekedar yang dia tahu tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya dia tidak mengalami pembaharuan hati. Dia tidak pernah mengalami satu damai sejahtera yang dia alami di dalam Kristus Yesus. Saya mau ingin katakan bahwa kekristenan yaitu harus mengalami pengalaman bersama Tuhan. Bukan sekedar anggota gereja, bukan sekedar rutinitas dalam memuliakan Tuhan, bukan rutinitas hanya ingin terdaftar di dalam berjemaat, tapi yang dimaksudkan diri adalah bagaimana kita tertanam di dalam Roh Kudus, dibaharui, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mau masuk di dalam kita untuk memisahkan kita dari perkara duniawi. Mengapa demikian? Karena pertobatan di sini yaitu di mana engkau mengalami sebuah pencerahan damai sejahtera. Saya menyampaikan firman Tuhan tadi pagi di gereja bahwa sukacita yang dimaksudkan adalah sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu mengalami kelegaan. Ada orang dia mengalami sukacita hanya bisa senyum, tertawa, gembira. Tetapi sesungguhnya dia belum mengalami kelegaan. Yang dinamakan kelegaan itu adalah bagaimana dia merasakan ada sebuah damai sejahtera dan ketenangan dalam hati. Itu yang dinamakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu dikatakan bahwa gereja juga banyak gagal dari orang-orang yang mengalami satu hambatan, yaitu mereka yang belum dibebaskan dari kuasa kegelapan. Sehingga firman Tuhan yang ditabur seperti di semak duri. Mereka belum mengalami pembebasan, pelepasan yang murni. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus mengalami suatu pelepasan, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena saya melihat bahwa banyak orang bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi mereka hidup dalam keterikatan. Dalam beberapa saat jam yang lalu, saya ditanyakan oleh seseorang anak Tuhan bahwa ada satu hamba Tuhan, dia melakukan selingkuh dan dia menganggap itu sebuah ujian. Ini sebuah pengertian yang sangat keliru. Inilah yang dinamakan iblis telah menguasai hati dan pikiran orang yang hanya tahu kebenaran tapi tidak dalam pertobatan yang sempurna.
Karena itu penting sekali untuk memahami yang dinamakan dengan sebuah pertobatan. Karena pertobatan itu adalah mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan arti kata berbalik dari segala dosa. Tetapi kalau dia tidak berbalik dari segala dosa dan dia terikat dengan dosa, lalu dikatakan bahwa dia cuma sadar bertobat sementara lalu dia lakukan lagi, ya itu namanya belum berbalik dari dosa, belum kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita tidak cukup hanya untuk tahu tentang kebenaran, tapi sesungguhnya berbalik kepada Tuhan dari dosa. Sangat berbeda dengan kesalahan, kekeliruan dengan dosa. Kalau saudara memahami tentang kesalahan dan dosa itu jauh berbeda. Mengapa demikian? Karena kesalahan itu hanya sebuah kekeliruan yang mungkin kecil yang kita lakukan. Tetapi dosa itu adalah di mana pelanggaran yang melawan hukum Tuhan atau melawan kebenaran Tuhan, yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dinamakan dosa. Nah, itulah sebabnya gereja harus memahami bahwa orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan harus mengalami kemerdekaan dari dosa. Ini yang disebut dengan pertobatan yang sempurna. Kalau orang tidak mengalami sebuah pengalaman bersama Tuhan dalam sebuah kelahiran yang dikerjakan Roh Kudus, maka sesungguhnya orang itu belum mengalami pertobatan yang sempurna. Mungkin saja kita berbicara tentang pertobatan ini hal dasar. Tetapi sesungguhnya banyak orang mengabaikan perihal ini. Banyak orang tidak tahu tentang kebenaran ini. Sehingga orang tidak menyadari bahwa dia telah jauh daripada Tuhan. Hidup dalam kegelapan. Hidup tidak dalam kehendak Tuhan. Sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan kehendak kemauan dia. Dan dia berontak kepada Tuhan. Dia tidak mau beribadah, tidak mau berdoa. Ini alasan-alasan yang membuat orang itu hidup dalam keterikatan. Dan banyak orang dia ke gereja tapi selingkuh jalan terus. Banyak orang memuliakan Tuhan tapi hidup dalam dosa, dianggap itu suatu hal yang biasa. Ini yang terjadi hari-hari ini. Bahkan dia bisa berkhotbah bahwa dia melakukan perselingkuhan lalu dia bisa berkhotbah. Hal yang terjadi seperti hari-hari ini akhir zaman. Dan ingin dikatakan bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali, semua orang akan ditampi. Mana yang diangkat, mana yang tidak diangkat. Mana yang dipisahkan, lalang dan gandum. Dipisahkan mana kambing, mana domba. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa kita boleh tahu firman. Kita boleh tahu tentang kekristenan. Tetapi pertobatan yang olehnya saudara berbalik dari dosa dan kepelanggaran akan membuat engkau mengerti jalan Tuhan. Engkau akan dapat mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tapi manakala engkau tidak hidup dalam pertobatan yang benar, maka sesungguhnya engkau sedang melangkah kepada jalan-jalan yang keliru dan engkau tidak menerima janji Tuhan. Yang berbahayanya adalah engkau menganggap jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Yang menganggap bahwa engkau masuk surga, tapi sesungguhnya engkau tidak masuk surga. Yang sesungguhnya engkau adalah dianggap domba, padahal engkau kambing. Yang sesungguhnya engkau anggap bahwa engkau gandum, padahal engkau lalang. Lalang, saudara, siap ditebang dan dibakar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya sampaikan bahwa iman kita dilandaskan oleh pertobatan. Iman kita kepada Tuhan dilandaskan oleh dibaharui oleh Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa orang yang dilahirkan kembali itu orang yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sesungguhnya datang lebih sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan untuk mengalami kelahiran baru dalam batin roh saudara, untuk mengalami kehidupan yang baru.
Kalau engkau belum berbalik, berbaliklah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menanti engkau dan engkau mengalami pertobatan. Hari-hari ini kita sedang disadarkan untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Jangan biarkan engkau hidup dalam kegelapan. Kalau engkau sudah hidup dalam perselingkuhan, bertobat. Kalau engkau hidup di dalam berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, bertobat. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita sekalian. Karena selalu Tuhan menanti orang berbalik pada Tuhan. Selalu Tuhan menerima orang yang mau bertobat dan kembali pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Hamba melepaskan berkat kepada saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama mereka yang mengikuti ibadah online ini. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkatin, urapi, jamah hamba-hambamu dimanapun mereka berada, engkau urapi, jamah, supaya mereka boleh mengalami satu pengalaman sama Tuhan. Karena hidup di dalam kekristenan adalah hidup dalam pengalaman bersama Tuhan. Mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mengalami damai sejahtera sukacita oleh karena yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami percaya hari-hari ini Roh Kudus mau bekerja kepada kami untuk kami mengalami pengalaman bersama Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan, layakkan kami untuk kami berkenan. Dan apabila hari kedatangan-Mu akan tiba, kami menjadi mempelainya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang seperti kambing, domba yang diselamatkan. Dan bukan kambing yang memberontak, tetapi hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa kami bukan lalang, tetapi kami adalah gandum yang dipetik untuk menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah 5 darah yang bijaksana, yang siap sedia, berjaga-jaga. Dalam hari-hari ini kami memerlukan sebuah kesadaran, pertobatan yang benar untuk hidup berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Anda selesai menyampaikannya, tapi Tuhan menyempurnakannya. Demikian juga kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan bahkan jajaran gubernur, bupati, wali kota, RT, RW. Oh, kami percaya Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Engkau dalam memimpin setiap daerah, yang memimpin negara ini, supaya ada sebuah kesadaran, ada sebuah pertobatan yang boleh terjadi atas bangsa kami. Pertobatan dari segala kesalahan, dari dosa, dan orang-orang yang berontak. Kami percaya Tuhan menyadarkan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh mengasihi hidup kami, supaya kami dimerdekakan dari segala pelanggaran dan dosa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah hidup, dan hidup itu akan dinyatakan bagi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk mengalami Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba berdoa buat mereka yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, di rumah sakit. Tuhan jamah Tuhan. Kami percaya aliran kesembuhan mengalir, kuasa Yesus mengalir, sehingga anak-anak-Mu mengalami kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami problem, tantangan, masalah hidup, Tuhan nyatakanlah kemuliaan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini Engkau sungguh baik, amat baik, bahwasanya Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau terima berkat daripada-Mu. Turunkanlah berkat-Mu atas kami. Saudara-saudara yang kami kasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan yang hidup akan menyertai kita sekalian hari ini, sampai reka fajar Maranatha menjemput saleh-salehnya di awan yang permai. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
memberkati. Shalom, sampai berjumpa minggu yang akan